Habis gerebek kembali untuk melaporkan informasi-informasi kriminal yang terus terjadi di sekitar kita. Ya pemirsa, Kapolsek Cinangka dan sejumlah anggota SPKT diperiksa propam pasca insiden bos rental mobil tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak. Pemeriksaan ini buntut dari kabar pihak Polsek Cinangka menolak permintaan pendampingan proses penarikan mobil rental yang terindikasi dicuri. Pasca insiden bos rental mobil tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak, sorotan tajam mengarah ke anggota polisi dari Polsek Cinangka, Kabupaten Serang. Seperti kabar yang beredar, sebelum kejadian, pihak korban sempat mendatangi Mapolsek Cinangka untuk meminta bantuan polisi melakukan pengawalan atau pendampingan proses penarikan mobil yang terindikasi tindak pencurian. Namun permintaan ini ditolak, dengan penjelasan pihak pengaju permintaan pendampingan tidak menunjukkan kelengkapan surat mobil dan identitas lain. Penolakan ini usai anggota yang bertugas meminta arahan ke Kapolsek Cinangka. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Buntut dari beredarnya kabar penolakan pendampingan yang berujung tewasnya bos rental mobil, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama sejumlah anggotanya menjalani pemeriksaan Propam Polres Cilegon. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Ya, insiden penembakan yang dialami pemilik rental mobil terjadi kala ia memergoki kendaraan yang akan digelapkan berada di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Pemilik rental yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman bersama rekan-rekannya sempat mengamankan seorang terduga penggelapan dari 3 pelaku yang sedang beristirahat di depan minimarket. Pelaku yang diamankan sempat melakukan perlawanan dan terlibat keributan dengan korban beserta rekan-rekannya. Maling mobil! Saat terjadi keributan, tiba-tiba datang 2 orang teman terduga pelaku penggelapan mobil melepaskan tembakan. Maling mobil! Akibat tembakan itu, pemilik mobil tewas setelah terkena peluru di dada, sedangkan rekannya Ramli terkena tembakan di sisi kanan perut. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit. Usai melakukan penembakan kedua korban, para pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan membawa 2 mobil, salah satunya mobil rental korban. Karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP, jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa, tuh dia keberatan. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini, jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Atas kejadian ini, total ada 3 korban, yaitu 1 orang tewas atas nama Ilyas dan 2 lainnya mengalami luka. Pelakunya perkiraan kita ya sekitar 3 orang, 2 di satu mobil, yang satunya 1, perkiraan 3. Cuman kita nggak tahu, rame ya di rest area, kan mana tahu temennya di luar segala macam, udah chaos, tapi perkiraan kita ada 3 orang. Hingga saat ini, Satreskrim Polresta Tangerang masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aymarani melaporkan. Berkedok dendam, keponakan usia remaja nekat curi uang ratusan juta dan perhiasan puluhan juta milik bibinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Grebek. Segera menuju ke TKP. Siap.
pelajar curi uang ratusan juta rupiah serta perhiasan di Sumedang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 2 jam, polisi berhasil meringkus 2 orang yang ternyata masih keponakan korban. Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat mengamankan 2 orang pelaku pembobol rumah di Kecamatan Sumedang Utara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang disembunyikan di rumahnya. Usai diamankan, kedua pelaku langsung digiring ke Mapolres Sumedang guna dimintai keterangan. Diketahui, kedua pelaku berstatus pelajar SMK dan masih merupakan keponakan korban. Saat kejadian, rumah korban sedang dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya liburan tahun baru di Majalengka. 2 pelaku membobol rumah kemudian berangkas dan membawa kabur uang tunai senilai 250 juta rupiah dan sejumlah perhiasan senilai 50 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku melakukan pencurian karena dendam kepada korban. Kemudian motif dari pelaku adalah kata pelaku karena dendam kepada ini, jadi bibi ya, hubungannya bibi ya, ponakan dengan bibi, masih keluarga orang tuanya. Kemudian dendamnya bagaimana ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan di gedung Resmob Satreskrim Polres Sumedang. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA melaporkan. Pemirsa, sedang berjalan seorang perempuan di Palembang jambret oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya kalung emas yang dikenakan korban raib diambil pelaku. Penjamretan kalung emas seorang perempuan terjadi di Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman kamera pengawas, saat korban sedang berjalan santai di Jalan Fakih Usman, tiba-tiba datang pelaku dari depan korban lalu menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak sesaat setelah dijamret. Namun warga sekitar tidak mampu menangkap karena pelaku kabur dengan cepat menggunakan sepeda motornya. Menurut keterangan saksi, kejadian tersebut terjadi pagi hari saat korban hendak pulang. Terjadi cak itu, ya langsung otomatis kami tak sempat nak nolong. Oh, langsung berlari, nggak berlari. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Dapi melaporkan. Pemirsa, Sumanto menggegerkan publik pada tahun 2003 dengan aksi pencurian mayat dan kanibalisme. Jangan sampai terulang, Sumanto kini kembali dengan citra sebagai konten kreator. Masih ingatkah Anda dengan Sumanto? Pria asal desa kecil di Purbalingga ini sempat membuat heboh publik karena aksi pencurian mayat dan kanibalisme. Sumanto ditangkap polisi karena membongkar makam nenek Rina dan mengambil jasad yang baru dikubur 16 jam. Meskipun dinyatakan mengalami gangguan jiwa, namun Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tetap menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Sumanto. Aksi kanibalisme Sumanto ternyata tidak dilakukan satu kali saja. Nenek Rina merupakan korban ketiga. 2 korban lain dieksekusi Sumanto di Lampung dengan dalih berguru ilmu sakti. Karena berkelakuan baik, Sumanto mendapatkan beberapa kali remisi dan dibebaskan dari kurungan setelah menjalani 3 tahun penjara. Ditolak kembali oleh tetangganya, Sumanto bertobat dan memilih mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren An-Nur. Sumanto kembali dengan citra yang jauh berbeda. Tak lagi sangar dengan rambut gondrong dan senyum menyeramkan, Sumanto tampil klimis dengan senyuman hangat. Kini, Sumanto aktif sebagai seorang konten kreator melalui media sosial pribadinya @sumantoofficial. Asik, yuk masuk ke dalam itu. Ini benar-benar mukbang bolo Sumanto Kering. Bagaimana pendapatnya?
Pak Sumanto. Bagus, baik ya. Sumanto berhasil menarik perhatian netizen dengan konten mukbang dan kegiatan kesehariannya. Followersnya pun terus bertambah. Sumanto menjadi bukti nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aksi kejahatannya jangan sampai terulang. Pelaku pencurian burung berkicau di Desa Bungur Wetan, Waru Sidoarjo, Jawa Timur digagalkan oleh pemilik. Sementara itu pemirsa, 6 tahanan kabur dari ruang tahanan Mapores Merauke. Pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Pelaku pencurian burung berkicau di Desa Bunguruwetan, Waru Sidoarjo, Jawa Timur, terekam kamera. Aksi pelaku ini gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar terjatuh dan membuat burung jenis murai batu seharga 5 juta terbang. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui aksi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap warga sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Pelaku sering melakukan aksinya di beberapa tempat. Diduga, pelaku merupakan spesialis pencuri burung kicau yang harganya mahal. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Detik-detik 6 tahanan kabur dari ruang tahanan Mapolres Merauke terekam kamera pengawas. Para tahanan ini melarikan diri dengan cara merusak teralis besi di ruang tahanan. Dari 6 tahanan yang kabur, 5 diantaranya terlibat kasus kriminal yang ditangani Reskrim dan 1 lainnya tahanan titipan dari Kejaksaan. Usai kejadian, Polres Merauke telah menerbitkan daftar pencarian orang dan menyebar personel untuk mengejar para tahanan. Tiga pengendara motor terkapar di persimpangan Jalan Perniagaan dan Jalan Guangju, Medan, Sumatera Utara usai terlibat kecelakaan. Kerasnya benturan mengakibatkan korban tak berdaya di tengah jalan. Warga sekitar yang menyaksikan insiden ini tak berani mengevakuasi korban dan memilih menunggu tim medis tiba di lokasi. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat pemotor yang berboncengan 3 melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos persimpangan. Naas, dari arah berlawanan, melintas 1 unit mobil yang melaju dari arah Jalan Perniagaan menuju kawasan Lapangan Merdeka, Medan. Pengemudi motor yang tidak melihat mobil melintas langsung menabrak pintu kiri mobil hingga terpental ke jalan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Medan.